Baik, perkenalkan nama saya Ilham Majid dari 5TI1 dengan nomor NIM 22024007. Di sini saya sudah membuat tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu yang berjudul single smoothing dan double exponential smoothing. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang single simple smoothing atau triple S dan double exponential smoothing atau DES. Yaitu single simple smoothing adalah metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk data deret waktu atau time series dengan pola data yang tidak berlalu fluktuatif atau data stasioner. Teknik ini memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dibandingkan data yang lebih lama, sehingga hasil peramalan lebih responsif terhadap perubahan terbaru. Nah, di sini ada rumus dasar metode single simple smoothing. Itu yang dimulai dengan S, T sama dengan A kali X T tambah 1 kurang dari A kali S, T sama dengan 1. Nah, di sini adalah rumus, yaitu XT sama dengan nilai aktual periode ke T dan S, T itu sama dengan nilai smoothing periode ke T dan A yaitu konstanta smoothing dalam kurung 1/N. Lanjut. Di sini ada perbandingan single simple smoothing dan double exponential smoothing. Berikut ini adalah perbandingan antara single simple smoothing atau SES dan double exponential smoothing atau DES dalam bentuk kalimat. Baik, yang pertama yaitu penggunaan pada data. Single simple smoothing atau SES digunakan untuk data yang tidak memiliki tren atau pola musiman, sehingga cocok untuk yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Dan yang kedua yaitu double exponential smoothing atau DES digunakan pada data yang memiliki tren naik atau turun tetapi tidak memiliki pola musiman. Lanjut, kompleksitas model. SES lebih sederhana karena hanya menggunakan satu parameter perataan yang mengendalikan sensitivitas model terhadap perubahan data. Sedangkan DES lebih kompleks karena menggunakan dua parameter perataan untuk memperhitungkan tren, sehingga modelnya lebih fleksibel dalam menangkap kecenderungan data yang berubah seiring waktu. Dan komponen yang dipertimbangkan dalam SES hanya mempertimbangkan level data atau rata-rata masa lalu untuk memprediksi masa depan. Sedangkan DES mempertimbangkan level dan tren, sehingga tidak hanya meramalkan data berdasarkan rata-rata tetapi juga arah perubahan data apakah meningkat atau menurun. Dan selanjutnya yaitu kemampuan menangani tren. SES tidak dapat menangani tren. Peramalan yang dihasilkan akan selalu mendekati rata-rata historis meskipun ada kecenderungan naik atau turun. Sedangkan DES dapat menangani tren dengan baik karena model ini memperhitungkan
perubahan tren memberikan peramalan yang lebih akurat untuk data dengan tren. Dan yang paling terakhir yaitu ketepatan dalam peramalan. SSS lebih cocok untuk peramalan jangka pendek pada data yang stabil tanpa adanya fluktu. Sedangkan DSS lebih tepat untuk peramalan jangka menengah hingga panjang pada data yang menunjukkan perubahan tren, karena model ini dapat mengikuti arah perubahan tersebut. Lanjut. Nah, ini soal latihan. Yang pertama itu temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa sama dengan 0,3 menggunakan simple smooth dan double smooth. Lalu buatlah hasil tabel untuk kedua metode yang ada. Dan ini adalah tabel yang dibuat. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk cara perhitungan atau perkalian single simple smoothing. Nah, yang pertama itu dimulai dari hari pertama. Ini dengan alfa 0,3 dan 0,7. Baik, yang hari pertama di sini ada 3 nilai aktual sama dengan 13, dan ini adalah nilai ramalan. Ini adalah hasil dari kita menghitung atau mengkalikan angka-angka ini. Baik, yang pertama itu kita buka dengan ST atau nilai smoothing yaitu 0,3, kita kalikan dengan nilai ramalan yaitu 24 ditambah 1 kurang 0,3 dan dikalikan dengan 13. Maka hasilnya sama dengan 0,3 kali 24 tambah 0,7 dikalikan dengan 13. Maka hasilnya yaitu 7,2 tambah 9,1 dan hasilnya adalah 16,3. Dan untuk yang kedua hari kedua yaitu dimulai dengan 0,3, kita kalikan dengan 33 tambah 0,7 dikalikan dengan 16,3. Hasilnya yaitu 9,9 ditambahkan 21 kali 31 sama dengan 21,31. Ini adalah hasilnya. Dan untuk yang ketiga yaitu dengan 0,3 kali 21 tambah 0,7 21 kali 21,31. Maka hasilnya 6,3 tambah 29,4. Hasilnya di sini yaitu 29,4. Jadi kita mengkalikan hitungannya yaitu dari hari pertama kita kalikan dengan hari yang kedua, dan hari kedua yang kita kalikan dengan hari yang ketiga.
seterusnya seperti itu. Dan ini hasil-hasil dari perhitungan single simple smoothing ya. Di sini ada tabel-tabelnya yang sudah saya susun. Ada data aktual dan nilai ramalannya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.